Ingat sebelum kita lanjut. Sudah subuh, sudah asar, matahari terbit, matahari tenggelam, sama matahari lagi tengah-tengah. Nah, 5 waktu ini dilarang sholat. Nah, tapi larangannya ada 2 pendapat. Ada yang bersifat makruh, ada yang sifatnya haram. Ya, nah ini 2 pendapat. Intinya dua-duanya melarang, baik larangan haram ataupun makruh. Nah, tetapi perlu ditegaskan bahwa yang dilarang bukan seluruh sholat di 5 waktu ini. Yang dilarang adalah sholat sunnah mutlak atau sholat yang tidak punya sebab tertentu, ya, tidak punya sebab yang mendahuluinya. Nah, kalau sholat qadha tetap wajib, walaupun sudah asar, walaupun sudah subuh dan di 5 waktu yang terlarang tadi. Sholat tahiyatul masjid tetap sunnah. Kita masuk masjid sudah subuh, kita masuk masjid sudah asar. Menjelang maghrib itu kan berarti sudah asar kan? Tetap sunnah tahiyatul masjid. Ya, jadi jangan dianggap larangan ini berlaku untuk seluruh sholat. Termasuk menguburkan jenazah, sholat jenazah tetap boleh diperkenankan pada waktu-waktu yang terlarang yang 5 ini. Jadi yang dilarang hanya sholat sunnah mutlak. Artinya tidak banyak sholat yang dilarang pada 5 waktu ini. Kita lanjutkan. Alladhi yajibu alaihi sholah, yang wajib sholat. Berarti ini syarat wajib. Syarat ada 2, ada syarat wajib, ada syarat sah. Syarat wajib berarti yang terpenuhi syarat ini tidak bisa nolak, tidak bisa ada alasan. Ya, semuanya wajib mengerjakan sholat. Nah, apa saja syarat wajib sholat? Ya, di antaranya adalah tajibu sholatu ala kulli muslim wa balighin aqilin tahirin. Jadi yang wajib sholat setiap orang Islam, walaupun baru dengar masuk Islam langsung wajib sholat. Saya mu'allaf, ya, sebelum maghrib tadi, beberapa menit sebelum maghrib dia masuk Islam, mengucap syahadat. Maka ketika masuk waktu maghrib dia sudah wajib mengerjakan sholat. Walaupun tentu dimaklumi sholatnya ala kadarnya walaupun sekedar milu bitungat tunggit, maklum karena baru masuk Islam. Nah, cuma yang banyak tinggal kesembayang ini yang masuk Islam sejak ya lahir, lah disunat dari budak, ya, sampai tua belum galak nak sembahyang. Nah, itu yang bahaya nih. Jadi setiap orang Islam wajib sholat. Balik yang sudah balik berarti sudah dewasa, ya, sudah dewasa. Ukuran dewasa minimal, kalau laki-laki sudah pernah mimpi basah, perempuan sudah haid, ya, sudah pernah haid. Kalau belum haid juga atau belum pernah mimpi indah juga sampai umur 15 tahun, maka ukuran dia sudah dianggap balik, akil balik sudah umur 15. Jadi yang mana lebih dulu nih? Antara umur 15 atau mimpi dulu atau datang tamu bulanan dulu. Kalau ternyata dia sampai umur 15 belum pernah mimpi basah atau belum pernah juga haid yang perempuan, maka mulai dari 15 dianggap sudah balik. Ya, dianggap sudah balik. Kalau seandainya mimpi basahnya umur 9 tahun, berarti baliknya dihitung dari umur 9. Ya, jadi tidak ada mantap, tergantung yang mana lebih awal. Ya, yang mana lebih awal antara haid dan mimpi basah tadi atau umur 15 tahun. Terus akil berakal. Berarti setiap yang waras wajib sholat. Nah, yang tak sholat itu sebenarnya tak waras itu. Ya, waras utaknya. Kalau waras badan, sehat badan, itu bukan syarat utama. Karena orang sakit pun tetap wajib sholat. Maksimal orang tidak wajib sholat lagi itu ketika sudah koma. Nah, koma itu kan berarti sudah tidak sadar. Nyawa masih ada, cuma tidak sadar. Cuma selagi masih ada nyawa, masih ada kesadaran, terakhir itu sholat dalam hati, menggunakan isyarat hati. Jadi seluruh bacaan sholat itu, gerakan sholat itu dalam hati gitu. Ketika berdiri dia niatkan berdiri dalam hati, Fatihah baca dalam hati, sampai selesai. Nah, itu maksimal. Masih wajib berarti walaupun sakit. Nah, sakit yang dimaksud ini sakit akal, ya, tak waras.
Nah, jadi ada gangguan di pikirannya. Ya, misalnya orang gila, ya, atau tidak gila tapi kurang kurang akal. Kurang akal ya. Apa tuh? Idiot. Ya, moron. Itu ada jenis-jenisnya, idiot, moron, apalagi itu. Dan sebagainya. Jadi akalnya memang tidak full. Tapi bukan gila. Ya, bukan gila. Kalau gila itu hilang akal, ya kan? Kalau ini kurang akal. Jadi beda, ada hilang akal, ada kurang akal. Ada yang tak berakal, ada yang kelebihan akal. Waalaikumsalam ya. Yang kelebihan akal ini minteri kita dia. Mudik. Itu kelebihan akal itu. Ya, akhirnya jadi nakal. Ya. Islam balik berakal tohir suci. Suci. Berarti suci ini maksudnya tidak lagi haid, tidak lagi nifas, ya kan? Tidak lagi junub. Kalau junub mandi wajib dulu baru sembahyang, ya kan? Kalau haid habiskan dulu masa haid baru mandi wajib dan sholat. Kalau nifas, ya habiskan dulu masa nifas, mandi wajib baru sholat. Itu maksud suci di sini, ya. Yang tak wuduk ya wuduk dulu. Tak wuduk langsung sembahyang tak sah, ya. Malahan haram, bukan hanya tidak sah. Yang junub, tak wuduk, yang haid, yang nifas itu bukan hanya tidak wajib sholat, malahan haram kalau dia sholat. Karena sholat dalam keadaan tidak suci itu termasuk malahan apa? Penghinaan, ya, penghinaan ajaran agama. Was-sabiyyu idza balagha 7 sinin yajibu 'ala walihi ay ya'muruhu bis-shalah wa idza balagha 10 sinin yajibu darbuhu 'ala tarki liyatamarrana 'alaiha. Nah, untuk melatih anak-anak ketika sudah umur 7 tahun dianjurkan oleh Rasulullah untuk sudah diajak salat, ya. Sudah diajak salat, sudah disuruh untuk mengerjakan salat umur 7 tahun. Nah, kenapa umur 7 tahun? Jadi seharusnya budak itu disunat tuh di bawah 7 tahun itu. Nah, kalau begitu ini kan lain. Tergantung budak ya. Kalau yang masih takut-takut kadang umur 12 baru sunat, ya kan? Ada yang 15. Ya. Yang baru masuk Islam tuh ada yang 40 baru disunat kan? Itu baru masuk Islam, lain cerita kan? Nah, seperti Hasan dan Husain itu umur 7 hari itu sudah disunat. Maka ada orang yang salah faham juga. Ya, kenapa Nabi itu katanya cucunya diboleh ya naik pundak Nabi ya, salat ya, padahal masih kecil. Nah, orang banyak tidak tahu bahwa Hasan dan Husain itu sudah bersih walaupun dia masih kecil karena sudah disunat umur 7 hari. Anak-anak kita umur tahunan baru disunat. Jadi yang dibajak ke masjid itu belum disunat, masih bawa pampers. Jadi dibedakan dengan Hasan dan Husain. Jadi anak-anak kita yang belum disunat, belum bersih itu jangan dulu dibawa ke masjid atau masih pakai pampers. Nah, yang sudah lepas pampers, yang sudah disunat boleh di masjid. Ya. Kalau pas jam sholat itu yang terlebih khusus harus hati-hati. Karena ketika anak kita bawa pampers berarti sebelahnya ya, bersebelahan dengan najis. Yang belum disunat berarti dibawa najis karena pasti di ujung anu itu membawa najis ya, nempel najis. Maka yang boleh itu yang sudah disunat, yang sudah ngerti masalah kebersihan ya gitu. Jadi ada perbedaan di gitu. Di umur 7 tahun budak gitu masih budak nian. Seharusnya umur 7 tahun tuh dia udah ngerti ya. Kebersihan udah ngerti, lah pacak cewek dewe ya kan, lah sudah disunat seharusnya begitu. Nah, umur 10 tahun masih tidak sholat, boleh dipukul dengan pukulan yang tidak membahayakan, cubit, tak kasih duit jajan ya misalnya kan. Nah, dikasih semacam kuman. Baik, itulah beberapa syarat sah sholat. Jadi Islam balik, berakal dan suci. Nah, ini caknya lah masuk kalau syarat yang di musola ini kecuali beberapa ya anak-anak kecil. Iya. Kalau tidak sholat tidak apa-apa. Pas talim boleh. Pas sholat nah itu yang hati-hati. Jadi tidak boleh di sebelah kita anak-anak yang belum terjaga kebersihannya.
Karena bersebelahan dengan najis berarti sama dengan bawa najis. Yang masih pakai pampers belum boleh dibawa ke masjid. Lagi jadi imam bawa anak yang masih masih pakai pampers. Ya. Nah, seluruhnya jadi kena. Jadi kalau belum bersunat belum boleh. Iya, sebenarnya karena berarti kebersihannya belum terjamin. Kalau lah ngerti nian cara kebersihan tak apa-apa. Ya. Kalau lah ngerti nian. Makanya ada syarat juga mumayyiz ya. Mumayyiz itu berarti dia sudah bisa membedakan baik buruk, benar salah, kotor bersih ya, dia sudah baca atas bimbingan orang tua tidak apa-apa. Ya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan sebelum kita lanjut. Kita nanti akan kenalan sama malaikat maut nanti. Ya. Haid. Bagian perempuan. Nah, kemudian kalau anak-anak kita sudah balik itu berarti kewajiban orang tua kepada anak itu bagaimana, Pak? Kewajiban itu terputus atau bagaimana, apa atau terus kita menasihati? Ya, jadi tugas orang tua itu bukan cuma nafkah lahir, tapi juga nafkah batin. Nah, masalah nafkah ini sering kita salah paham. Ya. Jadi nafkah lahir itu sering kita cuma menganggap makan minum. Padahal nafkah lahir itu 3. Sandang, pangan, papan. Itu nafkah lahir. Jadi seorang suami yang belum memenuhi 3 ini berarti belum full melaksanakan tugas sebagai seorang suami. Sandang, pangan, papan. Sandang itu baju. Ya. Pangan itu makan, minum. Papan itu rumah. Minimal kontrak. Ya. Itu sudah menjalankan tugas seorang kepala rumah tangga. Terus hubungan suami istri, mohon maaf, itu masuk ke mana? Lahir atau batin? Masuk ke lahir. Itu kan urusan fisik. Ya, itu urusan fisik. Walaupun nanti akan berdampak ke rohaninya, ada kepuasan, ada kebahagiaan di situ. Tapi itu urusan fisik. Berarti hubungan suami istri termasuk di nafkah lahir. Nah, nafkah batin seringkali tidak disebut-sebut karena salah pembagian. Nafkah batin itu dianggap hubungan jima, ya. Padahal nafkah batin yang dimaksud adalah urusan rohani, urusan agama. Ya, nyuruh anak sholat itu nafkah batin. Berarti ayah, ya, seorang kepala rumah tangga yang cuma nyari duit tapi anaknya tak sholat, tidak disuruh, tidak diajari, atau minimal tidak dimasukkan ke TPA. Ya, atau tidak dimasukkan ke pondok, atau pokoknya dibimbing, ya, tidak disuruh untuk ikut majelis, ikut cawisan, berarti orang tuanya masih belum melaksanakan tugasnya secara lengkap sebagai ayah. Ya, itu pernikahan Aidil kan saya sampaikan itu. Hadiku anfusakum wa ahlikum naro, menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka. Maka sholat itu ibadah pertama akan ditanya bagi seorang ayah, bagi seorang kepala rumah tangga. Sholatnya dulu. Sudah itu sholat bininya. Sudah sholat bini, sholat anak-anaknya. Dan siapapun yang ada di rumah itu. Mungkin ipar, mungkin pembantu, mungkin anak buah. Yang serumah itu, maka seorang kepala rumah tangga itu bertanggung jawab. Seko beta semayang, dia bertanggung jawab. Dan itu berlaku terus. Pokoknya sekali 2 kali. Ya, selama hidup wajib disuruh, wajib diperintah, wajib dinasihati. Ya, gitu. Nah, sementara seorang istri sebenarnya cuma sholat dia dewe, ya, cuma sholat dia saja yang dipertanggungjawabkan. Cuma kalau sayang dengan laki diomongi, sayang dengan anak diomongi. Jadi sebenarnya mendidik anak itu tugas ayah. Cuma karena sudah menikah ya tentu kerjasama yang baik. Tapi patut dipahami bersama yang wajib itu ayah. Yang wajib ngajari ngaji, wajib ngajari semayang itu mbaknya. Nah, bersyukur kalau istrinya pacak ngajari, menggantikan tugas ayah yang mungkin lebih sibuk di luar. Nah, maka insya Allah dengan kerjasama yang baik ayah ibu, ya mudah-mudahan itu menjadi keluarga yang islami, keluarga surgawi yang nanti akan sama-sama kumpul di dunia, di akhirat juga sama-sama
kumpul. Itu harapan kita. Ya, gitu. Cuma kalau sudah diajari lah dimasuk ke sekolah, lah dimasuk ke di pondok, lah diajari ngaji, ya kan? Lah suruh biluk cawisan, lah ditegur terus, masih tak semayang anaknya, maka ayah tidak bisa dituntut di akhirat nanti. Ya, mbaknya tidak bisa dituntut. Cuma kalau tidak peduli, cuek, terserah nak melintang mujur, nak semayang, nak ida-ida, nah itu diminta tanggung jawab. Ya, berat itu. Walaupun dia ahli ibadah, ya, kepala rumah tangga yang demikian, itu rung masuk surga. Ya, kalau dia tidak peduli. Cuma kalau lah diomongi, dinasehat, ya, lah diajari, lah dimasuk ke pesantren, masih nakal, itu dasar anaknya memang. Ya, orang tua sudah lepas tanggung jawab. Tapi karena sayang be, walaupun lah dari pondok, karena gitu sayang anak kan, kadang-kadang cara budak ya kan masih bawaan nafsu, masih sungkan semayang ya kan. Karena di pondok tuh ternyata dia bagaikan apa? Penjara suci. Pondok itu kan penjara suci. Banyak yang bilang seperti itu. Dia melakukan ibadah itu karena terpaksa. Ya takut disiram oleh itu ustaz kan, takut dijemur, takut dihukum, akhirnya dia sholat. Nah, akhirnya pas balik ke rumah kadang-kadang dia nak nyantai-nyantai. Ya, ada yang seperti itu. Jadi latihannya belum masak itu. Ada anak-anak pondok seperti itu. Nah, ini tahu-tahu ya. Seharusnya ya. Seharusnya di dalam pondok dan di luar pondok sudah bisa mengaplikasikan akhlak selama di pondok. Ya, udah pengaruh HP. Udah tadi nanya? Oh, sudah dijawab. Iya. Iya, langsung ya. Iya. Iya. Jadi sebagai orang tua memang wajib nyenyes, Bu. Beruntunglah anak-anak yang emaknya nyenyes. Ya, nyenyes orang tua itu kan nasihat. Cuma anak kadang-kadang tidak nerima, jadi tidak boleh tersinggung. Ya, tidak boleh tersinggung, tidak boleh merajuk dengan cakap mak, cakap bak. Ya, itu bagian dari kasih sayang. Sedihlah seorang anak ketika bak miknya diam, be. Ya, nak melintang mujur, tak katik teguran lagi. Itulah habis marah biasa. Jadi bersyukur, beruntunglah kalau mik masih ngomongi, bak masih nasihati. Itu tanda sayang. Saya pribadi merasakan kalau habis marah tuh tidak banyak cakap lagi. Jadi kalau masih ngomong itu marah, tapi belum marah nian. Kalau letak ngomong lagi, nah itu biasanya lah sudah marah nian. Jadi baguslah nyenyes dia, karena nyenyes ibu itu nasihat, nyenyes mbak juga nasihat. Sebagai anak, tidak boleh tersinggung. Ya, setak bagus apapun cakap orang tua, cakap mertua, tahan ke. Kuncinya mau uji Ustaz Somad itu 3 kuncinya. Ya, diam, dan diam. Tidak usah bantah. Yo. Walaupun sholatnya cuma sekedar melepaskan kewajiban, iyo, tidak apa-apa. Lama-lama nanti insya Allah seiring waktu belajar terus, ya. Mudah-mudahan Allah kesian beri kita kenikmatan dalam ibadah. Walaupun awal-awalnya terpaksa, awalnya tak kelemahan, ya. Oleh dekat masjid, dekat musola, oleh pengurus. Awal-awalnya niatnya kan awalnya itu. Tapi insya Allah lama-lama akan ada keikhlasan dan kehusuan dalam ibadah yang kita laksanakan. Mudah-mudahan ya, amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Ya, kita lanjutkan kita Tazkiratul Qurtubi dulu. Lalu bahasan kita tentang bagaimana sakitnya sakaratul maut. Itu bagaikan apa ya? Ada yang masih ingat? Bagaikan ada duri, kayu duri, ya, itu ditarik dari ujung kaki sampai ujung kepala. Nanti ditarik lagi dari kepala ke ujung kaki, berkali-kali. Kayu duri tadi, kayu rukam tadi, ya. Contohnya yang duri yang keras itu kan rukam. Kalau duri yang lain tidak perlu keras. Ya, akar sipit dia lagi sakit. Tahu akar sipit ya? Anak-anak banyak tidak tahu akar sipit itu. Itu bisa ngoreng gara-gara diseret oleh akar sipit. Nah, itulah gambaran sakitnya kematian. Nah, kata ulama, azkurul maut wala arhabuh, inna qalbi laghalizun kal hajar. Aku mengingat kematian, aku menyebut-nyebut kematian, tapi tidak kasih rasa takut. Ya,
Nah, jadi kalau kita mengingat kematian atau takziah atau ikut ziarah kubur atau ikut memakamkan orang meninggal dunia, tapi tidak kati rasa takut waktu itu, biasa be. Biasa be takut, ide, sedih, ide, ya. Atau menjadi motivasi untuk semakin giat beramal, tidak ada. Biasa-biasa baik. Ya. Tidak ada ibrah yang bisa diambil selama melihat orang memakamkan itu. Ya, waktu bertandang, waktu takziah itu tidak ada pelajaran sama sekali. Biasa saja. Tidak timbul rasa takut. Ya, bahwa kita akan mengalami hal yang sama. Bekal belum siap, bekal belum ada. Ya, kalau mati sehari dua nih jatuh, tak selamat, ya kan? Nah, ingat bekal masih kurang, tapi nyingok kematian tadi di depan mata, tidak ada rasa takut sama sekali. Maka inna qalbi laghalizun kal hajar, itu berarti tanda hati yang sudah keras bagaikan batu. Ya. Nah, maka hati kita itu macam-macam, ada yang bagaikan tanah, ada yang bagaikan batu. Kalau yang bagaikan batu kena hujan lebat lah, nyise ayat tadi, tidak hati yang dimasuk, hati yang nyerap. Ya. Meluber gitu. Tapi kalau hati kita bagaikan tanah yang subur, maka dia akan menyerap air tadi, disimpannya di bawah. Terus kalau ada tanaman, maka tanaman tadi akan makin subur dengan tanah yang bagus tadi, banyak humusnya dan menyimpan air yang banyak ketika hujan tadi. Nah, jadi kita nak tahu ini untuk ngecek hati kita masing-masing ya. Ketika kita takziah, ketika kita melihat orang yang sedang sakaratul maut, ketika kita ziarah kubur, atau ketika kita ikut memakamkan almarhum almarhumah, ada tak rasa takut waktu itu? Ya, ketika biasa baik, katik rasa, ya, itu tanda hati kita keras, bagaikan batu. Nah, cepat-cepatlah lembutkan. Mana caranya kemana sudah kita bahas? Belajar, ya, dengar nasihat. Yang kedua apa kemarin? Mengingat kematian. Yang ketiga, ziarah kubur sama rajin nyengok orang yang sedang nazak, yang sedang sakaratul maut. Nah, itulah obatnya, nak melembutkan hati. Kalau masih tak lembut juga berarti hatinya bukan lagi keras, udah mati. Nauzubillah min zalik. Maka sedihlah karena itu. Ya, nauzubillah. Baik, untuk melembutkan hati gitu, kita bahas tentang siapa itu malaikat maut. Ya, mak mana nian gawi malaikat maut itu. Ya. Waqad balagani, telah sampai berita hadis kepadaku, kata penyusun kitab Imam Al-Qurtubi, telah sampai informasi riwayat kepada beliau, wallahu a'lam wa ahkam, anna malakal maut ra'suhu fis sama wa rijlahu fil ard. Malaikat maut ini saking besarnya, kepalanya di langit, kakinya di bumi. Alangkah besarnya kan? Besarnya malaikat maut, Bapak Ibu hadirin yang mulia, sebesar itu. Kepalanya di langit, kakinya di bumi. Wa anna ad-dunya kullaha fi yadi malakil maut, kal qas'ah baina yaday ahadikum ya'kulu minha. Dunia ini di hadapan malaikat maut, ya, itu bagaikan qas'ah. Qas'ah itu mangkok besar atau piring besar. Cak penampan lah mungkin ya, cak nampan. Ya, kalau kawan-kawan di pondok tuh makan ya, habaib jamaah tabligh makan satu hidangan satu nampan itu. Nah, itulah. Bagaikan qas'ah, piring besar, mangkok besar. Baina yaday ahadikum, di hadapan kalian, ya'kul minha, yang kita makan di nampan itu. Ya, piring atau nampan yang isi makanan. Tijengok kalau tak makanan yang ada di situ. Tijengok kalau nasinya, kuahnya, ya kan macam-macam, ada malbi ya, ada sayurnya, ada hamelnya, hamel dupak, hamel macam-macam ya kan. Hamel calok, hamel petis ada kalau di situ. Ya, lauknya macam-macam, iwak masin ada ya kan, iwak kerese ada, hamu bela banyak kan. Tijengok kan isi nampan tadi, isi piring tadi, isi mangkok tadi. Nama itulah malaikat maut nyingok seluruh kita itu. Bagaikan kita nyingok nasi di piring, nyingok lauk di piring, itu juga malaikat maut melihat kita itu bagaikan nyingok makanan di piring. Ya. Jadi diawasinya terus. Dan berapa kali dia ngawasin? Nah, di sini diceritakan. Wa qad balaghani,
Setelah sampai riwayat kepadaku, kata Imam Al-Qurtubi, wallahu a'lam wa ahkam, anna malakal maut yanzuru fi wajhi kulli adamiyyin 300 nazrah wa 66 nazrah. Jadi malaikat maut melihat setiap orang sebanyak 366 kali pandangan. Jadi kita ini dijengok terus oleh malaikat maut tiap hari berapa? 366 kali. Jadi artinya setiap saat diawasi terus, ya kan? Dipelototi terus oleh malaikat maut, nunggu siapa yang sudah datang ajalnya. Baca selamat. Tidak baca selamat. Maka tidak baca maju, tidak baca mundur. Ya, ketika ajal tiba, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak baca mundur, tidak baca maju. Yang satu-satunya manusia yang bisa nego, ya, terhadap kematiannya dan diberikan kesempatan untuk itu hanya Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah, ya, sudah tiba ajalnya, sebelum malaikat maut datang, ada dua malaikat yang datang, malaikat Jibril dan Mikail, menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai Muhammad, ada salam dari Allah. Pesannya, terserah engkau nak memilih, nak mati sekarang atau dipending. Ya, diberi pilihan seperti itu, Nopri. Kalau kita, aku rasa udah ya, laju, kaget, bayi mati Tuhan, ya kan? Masih banyak barang di toko lagi. Kalau kita, saya pikir akan memanfaatkan fasilitas itu, tapi Nabi Muhammad tidak. Beliau tidak aji mumpung, Bu, ya. Kita kan kalau aji mumpung nih, mumpung jabat, mumpung di atas, mumpung dihormati, akhir memanfaatkan. Tidak. Rasulullah tidak seperti itu. Ini yang berikan kesempatan bukan makhluk, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasul pun tidak mau memanfaatkan, tidak mau aji mumpung. Nah, yang lain tidak ada kesempatan itu. Nabi-nabi yang lain, apalagi kita, tidak diberikan kesempatan itu. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita dijengok 366 kali sehari. No, Allah. Artinya tidak pacak lewat nian dari kematian itu. Ya. Ya, siap-siap. Jadi cara kita tidak perlu takut, ya. Tinggal siap-siap ke bekal. Nah, kita cawisan ini bekal. Kita sedekah walaupun cuma secangkir, 2 cangkir aqua itu bekal. Semangkok 2 mangkok tekwan, model bakso itu bekal. Ya, bekal dunia dan akhirat. Di dunia kita kenyang, di akhirat dapat pahalanya. Asal ikhlas. Semuanya lah ikhlas itulah. Yang ngajar juga bekal. Kalau tak ikhlas, ya dapat main ini baik. Ya, dapat senggal mulut baik, ya. Nah, semua yang kita lakukan harus ikhlas, seluruhnya. Jadi nafkah untuk anak bini ikhlas, istri melayani suami, yang ngasuh anak, masak anak, harus ikhlas gitu. Ya. Nah, itulah yang akan menjadi bekal kita dunia akhirat. Masih tentang malaikat maut. Wa balaghani anna malakal maut yanzur fi kulli baitin tahta zillis sama' 600. Nah, tadi ngawasi orangnya. Ini ngawasi rumahnya. Ya. Jadi setiap hari malaikat maut melihat rumah. Ya, rumah. Setiap rumah diawasi oleh malaikat maut. Tahta zilli sama, yang berada di bawah naungan langit. Ya. Sebanyak 600 marrah. 600 marrah. 600 marrah itu berapa? 600 kali. Nyingok rumahnya 600 kali, nyingok raya orangnya 366 kali. Allah. Jadi berarti lebih lemah ngawasi rumahnya, ya. Wa balaghani anna malakal maut qa'imun wasatad dunya fayanzuru dunya kullaha barraha wa bahraha wa jibalaha wa hiya baina yadayhi kal baydah baina rijlai ahadikum. Malaikat maut itu dalam riwayat ini disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi, dia itu berdiri-diri di tengah-tengah dunia. Jadi bumi kita ini dikangkangi oleh malaikat maut. Ya, makanya kepalanya di langit, jadi kakinya di bumi. Ya, dikangkangi oleh malaikat maut. Ya, seluruhnya darat, laut, gunung, seluruh yang ada di bumi itu cuma dikangkangi oleh malaikat maut. Wahya baina yadai, di hadapan malaikat maut, dunia kita ini, bumi kita ini kal baydah. Kal baydah
baina rijlai ahadikum, bagaikan telur, ya, bagaikan sebutir telur di antara kedua kaki, ya kan, berarti dikangkangi. Jadi kita berdiri, nah, di antara kaki kita kiri kanan ada sebutir telur kecil nian. Artinya itu ndak kati apa-apanya di hadapan malaikat maut. Maka ndak perlu heran. Sehari itu ada yang mati ketika perang itu kan ada yang sampai ratusan ribuan meninggal. Itu gampang saja malaikat mau nyambutnya. Karena kecil dunia itu di hadapan malaikat maut. Ya, itu. Allahu Akbar. Wa balaghani anna li malakil maut a'wanan Allahu a'lam bihim laisa minhum malakun illa law udhina lahu ay yaltakima as-samawati wal ard fi luqmatin wahidatin la fa'ala. Nah, malaikat maut ini punya a'wan, punya penolong, punya kawan, punya anak buah. Ya. Ini cerita anak buahnya, bukan bosnya. Malaikat maut itu, Israel itu bosnya, pimpinannya, rajanya. Raja tega, ya, pencabut nyawa itu kan raja tega, berarti kalau ada tega tidak akan berani dinyabut. Karena tidak tega atau tega ya, kalau tidak tega berarti kesian, ya kan. Nah, itu raja tega, itu malaikat maut. Siapapun dia cabut nyawa, hatta budak kecil, hatta yang belum lahir keguguran, itu kan malaikat maut kalau gawenya itu. Nah, dia punya anak buah dia inilah hebat pula, lapangkan pula. Jadi seandainya anak buah malaikat maut ini diizinkan untuk menelan, yaltaqim itu menelan, menegok, ya, ngunyah langit dan bumi fi luqmatin wahida, dalam satu kali. Luqmah itu satu kali suapan, ya, la fa'alah, niscaya dia lakukan. Jadi kalau diizinkan sekali telan selesai, mati berang seluruh makhluk yang ada di bumi. Itu anak buahnya, belum dia. Allah. Wa balaghani anna malakal maut tafza'u minhu al malaikah ashaddu min faz'i ahadikum minas sab'i. Jadi malaikat maut ini ditakuti juga oleh malaikat-malaikat yang lain. Ya, malaikat yang lain pun takut dengan malaikat maut. Nah, gambaran takutnya malaikat yang lain bagaikan kita takut dengan binatang buas. Takut kan kalau ketemu rimau, ketemu anjing gila lagi takut, ya kan? Dijenguk ular, mana aku dijenguk ular mati lagi terkejut. Ular mati dilintang orang di jalan, aku takut. Nggak usah kan itu, lipas baik kalau lagi semayang dinaik lipas sudah kacau semayang. Geli bukannya takut, ya. Nah, ini kita takut dengan binatang buas. Ternyata malaikat selain malaikat maut lebih takut dengan malaikat maut dibandingkan kita takut dengan binatang buas. Takut malaikat yang lain. Allah. Wa balaghani anna hamalatal arsh idza qaraba malakul maut min ahadihim dhaba hatta yasira mithla ash-sha'rati min al-faz'i minhu. Diriwayatkan juga bahwa sampai informasi kepada Imam Qurtubi penyusun kitab ini, seandainya malaikat hamalatul arsh itu malaikat yang juga besar, ya, dan tugasnya adalah memikul arshnya Allah. Makhluk Allah yang paling besar itu arsh, ya, jadi kalau kita ini masih sangat kecil dibandingkan arsh. Nah, itu ada yang memikulnya arsh itu, namanya malaikat hamalatul arsh. Nah, malaikat hamalatul arsh ini kalau didekati oleh malaikat maut, kalau didekat, cuma ada didekati, kaget, begitu saatnya kaget baru. Nah, kalau didekati malaikat maut, zaba, dia akan mencair, dia akan hancur. Ya, zaba itu hatta yasira mithla sya'rah minal faza'i minhu. Saking takutnya malaikat hamalatul arsh dengan malaikat maut, maka dia akan hancur, ya, sampai hanya sebesar sya'rah, sebesar rambut. Hancur jadi seperti itu. Itu baru ketakutan, belum dicabut nyawanya. Allah. Wa balaghani anna malakal maut yantazi'u ruha bani adam min tahti udwihi wa zufrihi wa urukihi wa sya'rihi wa la tasilu ruh
min mafsalin ila mafsalin illa kana asyaddu alaihi min alfi darbatin bisayf. Jadi malaikat maut itu mencabut nyawa kita itu ya, dari ruh kita itu dari mana? Ya, dari setiap anggota tubuh kita, terus dari sela-sela kuku kita, dan dari uruk itu dari urat-urat kita. Jadi setiap sisi dari tubuh kita ini dicabut malaikat maut gelenyamunya. Karena roh itu kan dia di seluruh tubuh. Jadi nak tahu ruh itu di mana, cubit di mana bagian yang sakit, berarti ada ruh. Nyawa. Cubit kaki sakit tak? Sakit. Cubit di hidung sakit tak? Cantun ke rambut sakit tak? Berarti setiap yang sakit itu ada ruh kalau ada nyawa kalau. Dan malaikat maut itu akan mengambil, mencabut nyawa kita dari setiap inci dari tubuh kita ini. Maka bayangkan sakitnya ya. Maka setiap ruh tadi dicabut sampai pada persendian-persendian dari tubuh kita. Bagaimana rasa sakitnya? Asyaddu alaihi. Asyaddu alaihi min alfi darbatin bisayf. Lebih sakit dari 1000 kali kapaan dengan pedang. Jadi sakit di kapaan dengan pedang 1000 kali lipat. Nah, itulah sakitnya kematian. Allah. Jadi nak dibuat takut dan bersadar. Dokok lagi. Wa balaghani annahu law wudi'a waj'u sya'ratin minal mayyit 'ala as-samawati wal ard la adhabaha hatta idza balaghat al-hulqum walla al-qabdu malakul maut. Sampai informasi berita riwayat kepada pengarang kitab Imam Al-Qurtubi bahwa seandainya rasa sakitnya kematian itu yang dirasakan oleh mayit, orang yang mati itu sebesar rambut artinya bukan seluruhnya ya, berarti mungkin cuma 1% ibaratnya. 1% dari rasa sakitnya kematian itu diletakkan di langit dan bumi, maka la adzabaha, akan membuat langit dan bumi itu menjadi hancur. Kalau rasa sakitnya itu diletakkan di bumi, hancur bumi. Itu sakitnya. Nah, jadi gawe malaikat maut tadi itu dia finishingnya, mencabut nyawa itu dari kaki terus naik terus ya, pas berhenti di tenggorokan, itu gawe anak buahnya, akwannya. Pas nyabut untuk terakhir kali, itu baru malaikat maut. Wallal qabdu malakul maut. Jadi ketika sudah balaghat al-hulqum, sampai di tenggorokan, berhenti sejenak, nah untuk mencabut keluar dari sini, dari ubun-ubun, nah itu barulah tugas bosnya malaikat maut. Dan itu dihagangi kan, sudah kita baca ya, dipegang, dikelilingi, dikeroyok oleh malaikat maut dan anak buahnya. Kalau tidak, berlari. Saking sakitnya nyawa dicabut. Terakhir, wa balaghani anna malakal maut idza qabada ruhal mu'min ja'alaha fi hariratin bayda wa miskin azfar. Nah, ini kabar gembira. Ketika malaikat maut mencabut nyawa orang yang beriman, ya, maka ruh nyawa orang mukmin tadi setelah dicabut itu akan diletakkan fi hariratin bayda, di kain sutra yang putih, wa miskin azfar, yang dikasih minyak wangi yang sangat harum. Jadi dibungkus. Jadi badan gitu kan dibungkus ya. Yang dikuburkan itu dibungkus dengan kain kafan putih. Makanya kain kafan itu putih abdolnya, tapi boleh warna lain. Tapi paling abdol warna putih. Nah, ternyata ruh kita pun dibungkus, dikafani juga oleh malaikat maut menggunakan sutra yang berwarna putih, dan sutra tadi dikasih minyak wangi miskin azfar. Miskin itu bukan miskin, bukan kata itu bukan misik, minyak kasturi yang sangat harum, yang sangat wangi. Nah, itu ruh orang beriman. Wa idza qabada ruhal kafir ja'alaha fi khirqatin sauda fi fakharin min nar ashaddu natnan minal jif. Nah, apabila malaikat maut mencabut nyawa orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ahli maksiat, yang ahli dosa, maka ruhnya tadi diletakkan di khirqah. Khirqah itu kain perca. Tahu kain perca? Kain lap, kain bekas, ya, kain pel,
artinya tuh bukan yang bagus, yang buruk, yang jahat, yang busuk, yang mamu, yang koyak, ya. Jadi bukan pakai sutra yang indah, tapi pakai khirqah, pakai kain percu, kain lap, kain buruk. Sauda warnanya hitam. Fi fakhar min nar. Dan ruh tadi sudah dibungkus dengan kain perca yang hitam tadi, diletakkan fi fakhar, di dalam tembikar. Dimasuk dalam tembikar. Semacam guci itu ya. Dan guci itu min nar, terbuat dari api. Kainnya hitam, buruk, dimasuk ke dalam tembikar, guci ya, yang terbuat dari api. Asyaddu natnan, sangat bau, sangat amis, sangat busuk, minal jif. Jifi itu maknanya adalah bangkai. Jadi lebih busuk dari bangkai nyawanya orang kafir yang tidak beriman kepada Allah SWT. Nauzubillah min dzalik ya. Semoga kita husnul khatimah. Itu termasuk yang malaikat maut membawa ruh kita dibungkus dengan kain kafan dari sutra yang berwarna putih, yang harum semerbak, harum mewangi. Amin Allahumma amin. Termasuk kita yang husnul khatimah mudah-mudahan. Baik, ini saja. Sudah sempat nak dibuka tanya jawab. Setelah bahas ini mudah-mudahan cawisan kita manfaat, kita jadi lebih taat dengan bahas bab kematian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.